Activity-based costing atau penetapan biaya berbasis aktivitas disusun oleh Muhammad Elvin Muharam, jurusan Manajemen S1, mata kuliah Akuntansi Biaya, disusun dalam rangka ujian akhir semester ganjil tahun ajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Activity-based costing (ABC) adalah metode akuntansi biaya yang mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam memproduksi produk atau menyediakan layanan, dan kemudian membebankan biaya ke aktivitas tersebut berdasarkan penggunaannya. ABC adalah cara untuk mengidentifikasi biaya produk atau layanan yang sebenarnya. Karena ABC berfokus pada sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini sangat berguna dalam industri dengan lini produk yang beragam, di mana produk yang berbeda membutuhkan sumber daya dan proses produksi yang berbeda. Langkah pertama dalam mengimplementasikan ABC adalah mengidentifikasi berbagai aktivitas yang terlibat dalam produksi atau penyediaan produk atau layanan. Aktivitas ini dapat dipecah menjadi dua kategori, aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas nilai tambah adalah aktivitas yang menambah nilai produk atau layanan akhir, seperti perakitan atau pengujian. Aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak menambah nilai produk atau layanan akhir, seperti penanganan material atau waktu penyetelan. Setelah aktivitas diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pemicu-pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Penggerak biaya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya suatu aktivitas, seperti jumlah unit yang diproduksi atau jumlah waktu yang dibeli untuk aktivitas tersebut. Dengan pengidentifikasian biaya pemicu, ABC dapat lebih akurat mengalokasikan biaya ke setiap aktivitas. ABC membebankan biaya ke produk atau layanan dengan menelusuri biaya setiap aktivitas ke produk atau layanan yang menggunakannya. Hal ini dilakukan dengan membebankan biaya ke setiap aktivitas berdasarkan penggerak biayanya, dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau layanan yang memerlukan aktivitas tersebut. Hal ini memungkinkan alokasi biaya yang lebih akurat dan adil, karena produk atau layanan yang membutuhkan lebih banyak sumber daya dan aktivitas diberi biaya lebih tinggi. Salah satu manfaat ABC adalah dapat membantu mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, perusahaan dapat mencari cara untuk menghilangkan atau mengurangi aktivitas tersebut, sehingga menurunkan biaya keseluruhannya. ABC juga dapat membantu pengidentifikasian area di mana biaya dapat dialihkan dari aktivitas berbiaya tinggi ke aktivitas berbiaya rendah, seperti outsourcing atau otomatisasi. Manfaat lain dari ABC adalah memberikan gambaran profitabilitas yang lebih akurat untuk berbagai produk atau layanan. Metode akuntansi biaya tradisional, seperti perhitungan biaya pekerjaan atau perhitungan biaya proses, mengalokasikan berdasarkan biaya rata-rata atau asumsi yang luas. ABC memberikan pandangan biaya yang lebih terperinci, memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami profitabilitas produk atau layanan individu. Proses ABC dapat menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, karena memerlukan pengumpulan dan analisis data yang signifikan. Perusahaan juga harus melatih karyawan mereka tentang metode penghitungan biaya yang baru, yang bisa menjadi suatu tantangan. Namun, manfaat ABC seringkali lebih besar daripada biayanya, karena memberikan pemahaman biaya dan profitabilitas yang lebih akurat dan terperinci. ABC juga dapat membantu perusahaan membuat keputusan penetapan harga yang lebih baik. Dengan memahami biaya sebenarnya untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih akurat yang mencerminkan sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas dan persaingan yang lebih efektif di pasar. Terakhir, ABC dapat membantu membuat keputusan investasi perusahaan yang lebih baik. Dengan memahami biaya sebenarnya dari berbagai aktivitas
yang lebih tepat tentang di mana menginvestasikan sumber daya mereka. Misalnya, jika sebuah perusahaan menemukan bahwa aktivitas tertentu sangat mahal, mungkin memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi atau proses baru untuk mengurangi biaya aktivitas tersebut. Kesimpulannya, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah metode akuntansi biaya yang dapat memberikan pemahaman perusahaan yang lebih akurat tentang biaya dan profitabilitas mereka. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang terlibat dalam memproduksi produk atau menyediakan layanan, dan kemudian membebankan biaya ke aktivitas tersebut berdasarkan penggunaannya, ABC dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik tentang penetapan harga, investasi, dan penarikan biaya. Meskipun mengimplementasikan ABC bisa jadi menantang, kegunaannya seringkali lebih besar daripada biayanya, menjadikannya alat yang berharga bagi banyak perusahaan. Overcosting dan undercosting adalah dua masalah umum yang dapat muncul dalam akuntansi biaya. Overcosting terjadi ketika perusahaan menetapkan terlalu banyak biaya untuk suatu produk atau layanan. Sedangkan undercosting terjadi ketika perusahaan menetapkan terlalu sedikit biaya untuk suatu produk atau layanan. Overcosting dan undercosting dapat menyebabkan penetapan harga yang tidak akurat dan pengambilan keputusan yang buruk. Salah satu contoh overcosting adalah ketika perusahaan mengalokasikan biaya mesin yang mahal ke satu produk, meskipun mesin tersebut digunakan untuk menghasilkan banyak produk. Hal ini dapat mengakibatkan harga produk terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan penjualan dan penurunan profitabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk mengidentifikasi penggunaan aktual mesin oleh setiap produk, dan kemudian mengalokasikan biaya sesuai dengan itu. Contoh undercosting adalah ketika perusahaan tidak mengalokasikan seluruh biaya sumber daya, seperti tenaga kerja atau overhead, ke produk atau layanan. Hal ini dapat mengakibatkan harga produk menjadi terlalu rendah, yang dapat menyebabkan hilangnya profitabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat menggunakan penetapan biaya berdasarkan aktivitas untuk mengidentifikasi penggunaan sebenarnya dari sumber daya oleh setiap produk, dan kemudian mengalokasikan biaya sesuai dengan itu. Berikut adalah contoh penerapan activity-based costing di perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur menghasilkan beberapa jenis produk, masing-masing dengan proses dan persyaratan produksi yang berbeda. Perusahaan telah mengalami penurunan profitabilitas, dan manajemen menduga bahwa sistem penetapan biaya saat ini tidak secara akurat mencerminkan biaya produksi setiap produk. Untuk lebih memahami struktur biaya produk, perusahaan memutuskan untuk menerapkan activity-based costing. Pertama, perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama yang terlibat dalam memproduksi setiap produk, seperti penanganan material, pengaturan mesin, dan kontrol kualitas. Untuk setiap aktivitas, perusahaan menentukan pemicu biaya yang sesuai, seperti berapa kali mesin disiapkan, atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penanganan bahan. Perusahaan kemudian membebankan biaya ke setiap aktivitas berdasarkan penggunaan penggerak biaya, dan mengalokasikan biaya tersebut ke produk yang memerlukan aktivitas tersebut. Dengan menggunakan ABC, perusahaan dapat memahami struktur biaya setiap produk dengan lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang penetapan harga dan alokasi sumber daya.